Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marhani Muhammad Nur dari program studi Fisika, Geologi dan Masalah Lingkungan. Geologi adalah suatu ilmu yang mempelajari susunan, bentuk, sejarah perkembangan bumi, serta proses-proses yang telah, sedang, dan akan bekerja di bumi. Sedangkan lingkungan merupakan hubungan antara objek dengan sekitarnya, baik yang bersifat aktif, pasif, dinamis, maupun statis. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa geologi lingkungan adalah bumi sebagai suatu objek yang dipengaruhi oleh lingkungannya, termasuk manusia itu sendiri sebagai salah satu unsur yang mempengaruhinya. Permasalahan lingkungan. Hakikat permasalahan seputar geologi kebanyakan muncul akibat eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Sebagian besar, bumi saat ini mengalami kondisi lingkungan yang sangat buruk dan kritis. Penurunan kualitas lingkungan banyak kita jumpai di mana eksploitasi sumber daya alam sudah tidak mengindahkan kelestarian lingkungan dan pengelolaan yang tidak bertanggung jawab. Contoh kasus penurunan kualitas lingkungan akibat eksploitasi sumber daya mineral seperti tambang batu bara di Kalimantan Timur, tambang tembaga di Papua, dan tambang nikel yang berada di Sorowako. Penurunan kualitas lingkungan akibat eksploitasi hutan dan perubahan tata guna lahan terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Papua yang berdampak pada rusaknya ekologi hutan tropis, struktur tanah, dan sistem hidrologi air tanah. Manusia dan lingkungan. Dengan meningkatnya populasi penduduk bumi, maka semakin meningkat pula kebutuhan sumber daya alam. Masalah ketersediaan air, energi, mineral, dan lahan merupakan masalah yang harus dipecahkan di samping masalah lainnya, seperti masalah lokasi pembuangan limbah, fasilitas sosial, pembangunan infrastruktur, serta masalah pencemaran air, udara, dan suara. Geologi dan lingkungan. Geologi dan lingkungan sangat erat kaitannya, di mana peristiwa-peristiwa alam terjadi di lingkungan sekitar kehidupan manusia. Hal-hal yang mendapat perhatian dalam eksploitasi sumber daya alam diantaranya. Bumi adalah benda yang terbatas, namun dimensinya tetap. Jenis material yang ada di bumi tidak selalu ada di lokasi tertentu dan jumlahnya terbatas. Bumi merupakan benda dinamis. Batuan, air, udara bergerak kontinu. Kejadiannya dapat terjadi dalam waktu cepat maupun lambat. Kondisi geologi lingkungan. Geologi lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem alami di mana faktor-faktor biologi, kimia, fisika, ekonomi, sosial, tata ruang, dan lain-lain berada di dalamnya. Kondisi geologi lingkungan dapat memberikan informasi mengenai morfologi, tanah, batuan, struktur, karakteristik pantai, bahan galian, dan proses-proses geologi yang berlangsung di mana makhluk hidup berada. Struktur bumi dan material penyusunnya. Struktur bumi bagian dalam terbagi dalam beberapa lapisan, seperti halnya sebuah bawang. Bumi secara umum terdiri dari beberapa lapisan, yaitu bagian yang paling atas disebut litosfer atau crust, lapisan di bawahnya adalah astenosfer atau mantel, dan yang paling bawah adalah inti bumi. Material penyusun. Kerak bumi. Tebal lapisan kerak bumi mencapai 70 km dan merupakan lapisan batuan yang terdiri dari batu-batuan dan masam. Selimut atau selubung bumi terdiri dari campuran berbagai bahan, baik cair, padat, dan gas dengan suhu yang tinggi. Inti bumi terdiri dari material cair dengan penyusun utama logam besi 90%, nikel 8%, dan lain-lain sebagainya. Teori tektonik lempeng atau teori Pangea.
Apakah Pangea itu? Nama Pangea berasal dari Yunani kuno. Pan artinya seluruh dan Gaia yang berarti bumi. Nama itu diciptakan pada Simposium 1927 dibahas Alfred Wegener tentang teori pergeseran benua. Pada tahun 1968, perkembangan teknologi semakin pesat, di mana Wegener menemukan teori baru yang diberi nama teori tektonik lempeng. Teori ini menyatakan bahwa bagian luar dari bumi, yaitu pada bagian litosfer, terdapat sekitar 20 segmen yang padat yang dinamakan lempeng. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.